Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita terus-menerus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan salah satunya dengan cara kita mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan yang pastinya setelah mentadabburinya dengan baik dan benar, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya juga dengan sebaik-baik pengamalan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pertemuan yang keempat ini kita akan mengkaji tafsir Sufi Imam Ibn Ajib Al-Hasani radhiyallahu anhu terhadap ayat surat Al-Hajj, ya, ayat 32. Kalau ayat sebelumnya yaitu mengenai wasilah, ya,
bahwasanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa mengambil wasilah. Dan sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah pada pertemuan lalu bahwa sebaik-baik wasilah, utama wasilah yang direkomendasikan adalah guru-guru para wali mursyid dan orang-orang saleh. Dan itu dikuatkan oleh Al-Quran sendiri ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi sinkron dia. Wahai orang-orang beriman, di ayat ini wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa wasilahnya. Di ayat yang ini wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang sadiqin, orang-orang saleh. Maka kalau dipertemukan, maka hasilnya adalah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa menjadikan para aulia, para wali mursyid sebagai wasilahmu untuk mencapai takwa tersebut. Nah, pada kali ini yaitu surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Shadaqallahul azim. Yang demikian itu, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah adalah ketakwaan hati. Mengagungkan syiar Allah. Jadi untuk mencapai takwa itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa mengagungkan syiar-syiar Allah itu sudah bisa mencapaikan kita kepada takwa, bahkan ketakwaan hati pula. Nah, seperti apa maksudnya mengagungkan syiar Allah di sini? Kalau kita buka ayat-ayat lain, misalnya Allah mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah, bahwasanya sesungguhnya bukit Safa, bukit Marwah itu adalah bagian daripada syiar-syiar Allah. Ternyata syiar Allah itu diantaranya berbentuk benda mati seperti bukit atau gunung atau bebatuan lah. Ayo, berarti sementara barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah takwa, ketakwaan hati. Berarti ciri orang yang bertakwa mengagungkan syiar Allah, yang diantaranya adalah bebatuan, mengagungkan bebatuan. Yu'azzim, mengagungkan, membesar-besarkan, memuliakan. Ya, membesarkan, memuliakan, mengagungkan. Syiar-syiar Allah yang diantaranya adalah bebatuan, maka dia adalah orang yang hatinya bertakwa. Kalau kita buka ayat lain, misalnya Allah mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan sesungguhnya binatang unta atau binatang sesembelihan, hewan kurban yang Anda kurbankan itu telah kami menjadikannya sebagai bagian daripada syiar-syiar Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kalau hewan kurban bagian dari syiar-syiar Allah, berarti dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah yang diantaranya adalah binatang, hewan, maka dia adalah orang yang sudah bertakwa hatinya. Ya. Dan banyak ayat lain yang menerangkan tentang syiar Allah. Lalu apa yang ingin dipertegas di sini adalah bahwa terkadang ketakwaan itu, untuk mencapai ketakwaan yang luar biasa itu tidak seserumit yang kita bayangkan. Terkadang untuk mencapainya adalah dengan cara yang sederhana, simple,
tapi nggak pernah kepikiran sama kita, malah kita menganggapnya itu tidak mungkin, nggak masuk akal. Seperti apa misalnya tadi, mengagungkan batu, mengagungkan hewan, itu bisa mencapaikan ketakwaan hati. Wa may yu'azzim, sekali lagi ini kajian kita adalah surat Al-Hajj ayat 32. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Nah, pertanyaan tegasnya di sini apa? Pertanyaan tajamnya itu apa? Kalau mengagungkan batu, mengagungkan binatang bisa mencapai takwa, maka bagaimana dengan mengagungkan manusia? Yang mana walaqad karramna bani Adam, kata Allah bahwa manusia dimuliakan oleh Allah melebihi makhluk-makhluknya yang lain. Nah, sehingga mengagungkan manusia, ya, terutama manusia-manusia yang memang memiliki posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu manusia tersebut lebih mulia daripada, jauh lebih mulia bahkan daripada seperti tadi disebutkan binatang dan bebatuan. Walaupun bebatuan itu Bukit Safa, Bukit Marwah, dan binatang itu binatang kurban. Tidak mungkin seorang waliullah, orang yang dekat kepada Allah, orang saleh, manusia yang saleh, ahli ibadah, tidak mungkin tidak lebih mulia daripada itu semua. Sementara dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa kemuliaan Ka'bah itu mulia luar biasa, tetapi tidak mampu mengalahkan kemuliaan manusia. Nabi mengatakan wa hurmatul abdul mu'min a'zamu 'indallahi minki. Itu boleh berbicara langsung kepada Ka'bah. Kata beliau, saya tahu bahwa engkau mulia wahai Ka'bah di sisi Allah, tapi ketahuilah bahwa manusia lebih mulia daripada engkau. Dan di situ Nabi menyebutkan manusia pada umumnya, tidak menyebutkan khusus manusia yakni waliullah misalnya, tidak. Nah, lebih-lebih waliullah. Karena itulah di sini Imam Ibnu Ajib Al-Hasani dalam kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quranil Majid, beliau mengatakan a'zamu sya'airillahi allati yajibu ta'zimuha awliyaullah. Dalam ayat tadi disebutkan barang siapa memuliakan syairullah, syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Ajibah, semulia-mulia syiar-syiar Allah untuk dimuliakan dan diagungkan adalah para aulia Allah. Ad-dalina 'ala Allah, yang mana beliau-beliau itulah yang menunjukkan kita secara konkret, secara nyata ke jalan Allah. Itu para aulia. Ya. Karena kata-kata syair itu sendiri atau syairah, syiar Allah, itu berakar kata dari sya'ara, ya, yash'uru, sya'ara yash'uru, barangkali yang tepat, ya, yang artinya merasakan. Lalu mengapa disebut sya'airillah, syiar-syiar Allah? Karena syiar-syiar Allah tersebut membuat kita lebih merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu ma yush'iruka billahi fahuwa min sya'airillah. Semua yang membuatmu merasakan atau yang membangkitkan rasamu terhadap Allah, maka fahuwa min sya'airillah, maka itu adalah bagian daripada syiar Allah. Karena itu seperti Ka'bah, seperti mushaf juga, ya,
termasuk barangkali tasbih, ya, walaupun tidak ada di zaman Nabi, tetapi hal-hal yang kan mushaf juga kan, bentuk yang mushaf sekarang kan tidak ada di zaman Nabi. Tetapi di situ yang apa ya, benda-benda itu ya seperti Ka'bah, mushaf, apalagi termasuk Bukit Safa Marwah, termasuk juga binatang hewan kurban, itu kan membuat kita merasakan keagungan Allah. Maka dia adalah agung, dia adalah syiar-syiar Allah yang juga harus diagungkan. Karena benda-benda itu membuat kita merasakan betul betapa agungnya Allah. Nah, kata beliau, para aulia itulah justru yang paling tepat sasaran dalam mengantarkan kita kepada mengenal keagungan Allah itu. Karena itu kata beliau, para walilah yang paling terdepan atau paling tinggi levelnya di antara semua syiar-syiar Allah yang ada. Tsummal fuqara al-mutawajjihuna ila Allah. Kemudian para waliullah atau para murid, para salikin yang sedang atau tengah bersungguh-sungguh berjalan menuju Allah. Tsummal ulama al-muallimun ahkamullah. Kemudian para ulama yang mengajarkan kepada kita hukum-hukum Allah itu harus dimuliakan. Seorang waliullah namanya Said Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, waliullah yang luar biasa, papan atas beliau, asal Maroko. Beliau pernah mengatakan kalau saja orang-orang itu tahu betapa mulianya tingkatan level makamnya para ulama di sisi Allah, itu pasti para ulama itu nggak akan dibiarkan berjalan kaki, pasti diangkat kemana-mana. Kalau saja orang-orang tahu, katanya, betapa tingginya derajatnya para ulama. Kenapa? Karena menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dengan hukum-hukum Allah yang diajarkan kepada kita. Tsumma as-salihun al-muntasibuna ila Allah. Kemudian para orang saleh, ya, yang mungkin ahli ibadah, ya, walaupun mungkin tidak terlalu cerdas, tidak terlalu alim, tapi sangat-sangat dekat kepada Allah dengan akhlaknya dan lain-lain. Ibadahnya adalah tsumma ammatul mu'minin. Kemudian umumnya para orang-orang mukmin, semua orang Islam, termasuk sebetulnya bagian daripada syiar Allah. Karena menurut para orang saleh, hamba Allah kan gitu. Mereka ini hamba Allah. Bagaimana nggak mengingatkan kita kepada Allah? Kalau kita melihat anak si fulan, ya, dia itu anak si fulan, maka otomatis ketika kita melihatnya langsung kita ingat orang tuanya, karena dia memang anak orang tua tersebut. Ya, lebih-lebih ketika orang tuanya itu adalah seorang public figure, sebutlah artis misalnya, ada anak artis, otomatis setiap melihat anak itu langsung kita bilang, ini anaknya, langsung kita ingat pada artisnya. Hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, sangat memprihatinkan sebetulnya apabila setiap kita melihat hamba Allah lalu tidak mengingatkan kita kepada Tuhannya, kepada Allah sang pemiliknya itu dan pemilik kita semua, Tuhan kita semua. Karena itulah kemudian beliau mengatakan tsumma ammatul al-mu'minin. Nah, menariknya alladzina hum jumlatu ibadillah, kata beliau, yang mana orang-orang mukmin di sini adalah para hamba-hamba Allah. Wa yajibu, kata beliau, ta'zimu man nasabahu Allahu li qiyami khuttatin min al-khuttat li islah al-ibad kas-salatin. Demikian pula, kata beliau, wajib memuliakan orang-orang yang telah diangkat atau ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang petinggi, sebagai seorang pemimpin untuk memimpin kemaslahatan hamba-hamba Allah. Kasalatin, seperti para pemimpin kita, para pemerintah atau para penguasa.
Karena mereka ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpinmu. Harusnya melihat pemimpin itu mengingatkan kita kepada siapa yang memilihnya atau menakdirkannya dengan yang sesungguh-sungguhnya. Oke, mungkin secara kasat mata yang memilih kan rakyat ya, atau sebagian rakyat. Tapi yang terjadi kan hakikatnya kalau kita kaji tentang qada dan qadar, ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mengingatkan kita pula pada yang maha menentukan dan mengangkatnya itu. Yang artinya pemimpin itu harusnya juga dapat mengingatkan kita kepada Allah. Maka dengan demikian pemimpin itu layak untuk dimuliakan. Beliau mengatakan apa? Walau lam ya'dilu, walaupun sekalipun mereka tidak memimpin dengan seadil-adilnya, tetap harus dimuliakan karena Allah yang pilih. Soal ketidakadilan ya, siapapun tidak akan sempurna dalam melakukan apa saja, apalagi melakukan hal yang sangat besar seperti memimpin ya, atau menguasai satu wilayah atau satu negara. Jelas tidak akan luput dari berbagai kekeliruan, keterbatasan, kekurangan, kesalahan. Maka ya diperbaiki, bukan berarti juga dibiarkan. Berbaiki dengan cara yang tepat, dinasihati dengan cara yang tepat oleh orang-orang yang memang berhak, dengan cara yang tepat sekali lagi. Tetapi tetap dalam koridor kita menghormati pemimpin tersebut. Beliau kemudian mengatakan wal qudat wal quwad, para penguasa, para hakim, para pemimpin, para panglima, wal muqaddamin li umuril ammah, dan para figur-figur yang memang sudah dipercaya dan diembankan, dipercayakan, diamanahkan untuk mengurus merakyat, mengurus umat, mengurus bangsa, harus kita muliakan. Fata'zimu haula'i kulluhu ya min taqwal qulub. Maka ketahuilah, memuliakan semua yang sudah disebutkan tadi, dari para wali ya, kemudian para ulama, kemudian hamba-hamba Allah pada umumnya, kemudian para penguasa dan pemimpin, semua memuliakan semua itu adalah min taqwal qulub, adalah bagian daripada wujud atau bukti atau pengejawantahan ketakwaan hati ya, manifestasi daripada ketakwaan hati, memuliakan semua itu. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk di dalam syiar-syiar Allah yang juga harus dimuliakan atau sangat takwa memuliakannya adalah al-amakin al-mu'azzamah, tempat-tempat yang mulia, yang dimuliakan, seperti kal masajid waz zawaya. Kan masjid mengingatkan kita kepada Allah, harus kita muliakan masjid karena dia syiar min syairillah. Waz zawaya, tempat-tempat zikir, majelis-majelis zikir, di mana majelis-majelis tarekat yang mu'tabarah ya, tentunya majelis-majelis di mana di situ orang berzikir menyebut nama Allah, itu sangat-sangat syiar atau min syairillah ya. Wa ammal faqir, ini adapun al faqir, kata beliau, maksudnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani, fa yu'azzimu, ketahuilah adapun saya, kata beliau, kalau saya ya, fa yu'azzimu kullama khalaqallahu hatta al-kilab, maka aku, ketahuilah kalau aku memuliakan semua makhluk Allah, termasuk ya di dalamnya adalah anjing, saya hormati, saya muliakan. Kenapa? Ya, semua kita kalau bisa menebak jawabannya, karena semua ini adalah ciptaan Allah, karyanya Allah, produknya Allah ya, buah tangannya Allah ya. Tapi jangan dipahami yang tidak benar ya. Karya, kita melihat karya seni,
lukisan misalnya, langsung kita ingat sama pelukisnya. Dan karena pelukisnya orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, maka otomatis kita hormati lukisan itu walaupun nggak paham kita ini lukisan apa sih, nggak, malah bikin pusing lihatnya. Tapi kita muliakan, kita hormati, dan kita hargakan. Ya kalau kita menjualnya sangat-sangat tinggi harganya. Dan begitu, karena karya siapa dulu. Anjing, babi, nyamuk, semua itu, semua yang ada dalam semesta ini, karya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sufi yang hatinya bersih akan mencintai semua makhluk, tidak pilih-pilih. Ya. Tapi orang yang hatinya kotor, nggak tahu yang namanya syiar Allah, malah dia mati rasa tentang tentang syiar-syiar Allah lah ya. Itu dia akan melakukan kerusakan di mana-mana. Dia ngebung di mana-mana. Dia bunuh diri, dia bunuh orang. Dia menteror di mana-mana dan mencela semua orang. Pemimpin dicela, semua orang dicela. Tapi kalau orang saleh, tidak mungkin itu terjadi. Ya. Walaupun orang kafir, walaupun orang musyrik, orang ateis, orang majusi, orang apapun namanya, dia adalah ciptaan karyanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha cinta. Subhanahu wa ta'ala. Itulah betapa agungnya yang namanya ilmu tasawuf, karena membuat hati kita ini mencintai semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar apa? Cinta yang tulus kepada sang Khaliq subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka teroris itu tidak mungkin belajar tasawuf. Malah saya yakin mereka adalah orang-orang yang mensesatkan tasawuf, menganggap tasawuf itu adalah ilmu yang membawa kemunduran dan lain sebagainya, yang membuat kemunduran. Kata siapa? Islam tidak pernah tersebar dengan pedang, melainkan tersebar dengan cinta. Dan cinta hanya ada di orang-orang yang bersih hatinya. Cinta yang betul-betul cinta, bukan karena ada maunya. Katanya cinta sama Allah, tapi kok karya Allah yang satu dicintai, karyanya yang lain tidak dicintai, tidak disukai, malah mau dibunuh. Kita mencintai orang kafir. Buktinya, kenapa kita mencintai orang kafir? Buktinya kita berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Bukti cinta kita kepada mereka. Kalau membunuh gimana mau bukti cinta? Tidak ada. Allah itu hanya memerintahkan kita membunuh orang-orang yang alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi dengan nyata dan berupaya sungguh-sungguh untuk membunuh kita. Itu baru namanya kafir harbi, perang yang memerangi kita. Tapi kalau kafir zimmi, ya, sudah berdamai, tidak ada apa-apa, tidak memusuhi, tidak memerangi kita, kafir muahid, ya, apalagi juga masih muslim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yulhaqana bis salihin, menyampaikan kita kepada apa yang telah sampai kepadanya orang-orang saleh, yaitu kebersihan hati dan ketakwaan hati. Yang mana dengan ketakwaan hati itu, maka syiar-syiar Allah menjadi dimuliakan dan dihormati. Yang sudah disebutkan tadi, yang paling utama adalah para aulia Allah. Ya. Tentu juga ya, pastinya kalau walaupun beliau menyebutkan para aulia Allah, tetapi bukan berarti para nabi dinafikan, disingkirkan, tidak. Karena kan konteksnya beliau menyampaikan di masa sudah tidak ada para nabi secara fisikis ya. Jadi yang ada itu para wali. Tapi jelas para nabi di atas para wali, para rasul di atas para nabi, para ulul azmi di atas para rasul yang lain, dan Rasulullah SAW di atas
semua jagat raya ini termasuk arsy, kursi, qalam, lahul mahfuz, semua di bawah kaki beliau, malaikat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua ayyulhiqana bihim ajma'in wa yaj'alana mimman yu'azzimuna sya'airallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.